Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Hasil Liga Champions, Dortmund menang 3-2 atas Sevilla. Borussia Dortmund menang 3-2 atas Sevilla di leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan Kamis dini hari tadi. Tuan rumah Sevilla unggul lebih dulu pada menit ke-8 melalui sepakan Suso. Dortmund lantas mencetak gol balasan pada menit ke-19 lewat gol yang dicetak Mahmud Dahoud. Tim tamu membalikan kedudukan melalui Erling Haaland. Dua gol yang disatkan Haaland membawa Dortmund unggul 3-1 sebelumnya akhirnya diperkecil oleh Sevilla di penghujung laga. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Dengan kemenangan ini, Dortmund sudah menginjakkan satu kaki untuk lolos ke babak perempat final. Hasil Liga Champions, Porto menang 2-1 atas Juventus. Juventus takluk di leg pertama 16 besar Liga Champions. Bertamu ke markas Porto, skuad asuhan Andrea Pirlo itu tumbang dengan skor 1-2. Bermain di Estadio do Dragão pada Kamis dini hari tadi, Juventus kebobolan 1 gol di setiap babak. Blunder Rodrigo Bentancur berujung gol Mehdi Taremi di menit kedua dan 1 gol tambahan dibuat Moussa Maraghe di menit ke-46. Juventus memperkecil jarak lewat gol Federico Chiesa di menit ke-82. Namun tak cukup untuk menghindar dari kekalahan. Hasil ini sedikit memudahkan jalan Porto menuju perempat final. Mereka hanya butuh hasil imbang, sedangkan Juventus wajib menang setidaknya 2 gol pada leg kedua di Turin yang akan digelar 10 Maret mendatang. Everton versus Manchester City, The Citizen gasak The Toffees 3-1. Manchester City meraup poin penuh dalam lawatannya ke markas Everton pada laga tunda pekan ke-16 Premier League. The Citizen berhasil memenangkan pertandingan dengan skor akhir 3-1. Everton versus Manchester City tersaji di Goodison Park pada Kamis dini hari tadi. Tim tamu tampil dominan dengan penguasaan bola 71% dan 16 kali tembakan percobaan. 7 diantaranya mengarah ke gawang. Manchester City membuka gol di menit ke-32 melalui Phil Foden. Richarlison membalas 5 menit kemudian. Babak pertama ditutup dengan skor 1-1. Manchester City menambah 2 gol di paruh kedua melalui Riyad Mahrez dan Bernardo Silva. Pertandingan tuntas dengan skor 3-1 untuk kemenangan tim tamu. Tambahan 3 angka semakin mengkukuhkan Manchester City di puncak klasemen Liga Inggris dengan 56 poin. Sementara itu, Everton tertahan di posisi ke-7 dengan 37 poin. Usai kalahkan Barcelona, PSG langsung mematok harga tinggi untuk Mbappe. PSG semakin yakin untuk tidak melepas sang bintang Kylian Mbappe. Mereka nampaknya akan menghalalkan segala cara agar pemain berusia 22 tahun tersebut bertahan di Parc des Princes. Mbappe menjadi sosok bintang ketika PSG berhadapan dengan Barcelona dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu kemarin. Ia mencetak hat-trick dan membantu PSG menang dengan skor telak 4-1. Kemenangan tersebut sangatlah penting buat PSG. Sekarang, mereka hanya perlu mengamankan hasil imbang di leg kedua yang digelar pada bulan Maret mendatang, dan PSG akan bermain sebagai tuan rumah di laga itu. Tentu, performa Mbappe membuat banyak klub besar Eropa semakin tergiur, terutama Real Madrid yang seringkali dikaitkan dengan sang penyerang dalam beberapa tahun belakangan ini. Kontrak Mbappe menjadi permasalahan utama PSG saat ini. Pemain langganan timnas Prancis itu belum membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru hingga sekarang, sementara perjanjian sebelumnya hanya berlaku sampai tahun 2022. Jika situasi berlanjut, PSG terpaksa harus melepasnya di musim panas mendatang jika tak ingin kehilangan dirinya secara gratis. La Parisienne mendapatkan besaran harga transfer yang diinginkan oleh klub raksasa Prancis tersebut. Le Parisien melaporkan kalau PSG tak akan melepas Mbappe di bawah harga 200 juta euro. Tentu, angka itu bisa menurun seiring dengan berjalannya waktu. Dapat kontrak baru, David Luiz bakal naik pangkat di Arsenal. Sebuah informasi baru beredar mengenai negosiasi kontrak baru David Luiz di Arsenal. Sang bek dilaporkan akan mendapat peran baru jika ia menekan kontrak baru di Arsenal.
Luis pertama kali menyeberang ke London Utara di tahun 2019. Meski karirnya tidak terlalu mulus di Arsenal, namun belakangan ia menjadi salah satu pemain kepercayaan Mikel Arteta. Kontrak sang bek di Arsenal akan berakhir pada musim panas nanti. Mikel Arteta diberitakan ingin memperpanjang kontrak sang bek. Football London mengklaim bahwa David Luiz akan mendapatkan tawaran menarik di kontrak baru itu. Ia diberitakan akan naik pangkat jika menekan kontrak baru itu. Menurut laporan tersebut, jika Luiz bersedia menerima kontrak baru, maka ia harus menerima realita pahit. Pasalnya, Mikel Arteta tidak akan menjadikannya bek utama Arsenal lagi. Hal ini terjadi karena sang pelatih telah pertimbangkan usia dan performanya. Jadi, ia lebih banyak mengambil peran pemain pengganti bagi The Gunners di musim depan. Namun, Luiz tidak perlu berkecil hati karena kontrak baru itu membuatnya naik pangkat di Arsenal. Sang bek kabarnya akan masuk ke tim pelatihan Arteta. Jadi ia akan berstatus sebagai pemain sekaligus pelatih di skuad Arsenal. Arteta menilai ini merupakan langkah yang dibutuhkan Luiz karena ia menilai Luiz punya bakat menjadi pelatih. Solskjaer dinilai harus juara dahulu untuk dapatkan kontrak baru. Sebuah wanti-wanti diberikan Paul Parker kepada Ole Gunnar Solskjaer. Ia menilai sang manajer harus memenangkan trofi juara di musim ini jika ia ingin kontraknya diperpanjang. Solskjaer sendiri pertama kali kembali ke Manchester United pada tahun 2018 silam. Ia ditunjuk sebagai karakter menggantikan Jose Mourinho. Lalu beberapa bulan setelahnya, ia diangkat jadi manajer tetap Setan Merah. Kontrak Solskjaer saat ini sudah mulai menipis. Masa baktinya akan berakhir di musim panas tahun 2022 nanti. Parker menilai ada peluang bagi Solskjaer untuk mendapatkan kontrak baru di MU. Menurut pendapat saya, Ole Gunnar Solskjaer harus memenangkan trofi juara musim ini, buka Parker kepada Grand Nasional. Menurut Parker, trofi juara itu merupakan sesuatu yang berguna untuk jangka panjang. Jika Solskjaer bisa memenangkan trofi juara, maka ia diklaim akan lebih mudah menarik pemain-pemain yang ia inginkan. Parker juga menilai trofi juara juga penting bagi Solskjaer untuk membuktikan bahwa ia manajer yang layak menangani klub sebesar Manchester United. Messi hanya ingin bertahan jika Barcelona juara musim ini. Calon Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengatakan kunci untuk mempertahankan Lionel Messi adalah dengan meraih gelar juara dan ia berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan hal tersebut. Messi terancam pergi dari Barcelona pada akhir musim 2020-2021 ini. Pasalnya, ia belum menekan perpanjangan kontrak baru di Camp Nou. Fans Barca tak mau kehilangan Messi, demikian juga dengan para kandidat capres Blaugrana. Mereka pun ikut mencoba meyakinkan Messi untuk bertahan. Salah satunya adalah Joan Laporta. Joan Laporta mengaku ia sudah mengetahui cara untuk mempertahankan Lionel Messi di Barcelona. Ia mengatakan Messi tak tertarik soal uang, melainkan La Pulga berharap bisa meraih gelar di Barcelona. Maka dari itu, Laporta pun menegaskan akan berusaha maksimal membuat Blaugrana menjadi tim juara lagi. Messi ingin menang bersama Barcelona. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Ada beberapa klub yang sangat tertarik untuk mengkontraknya, kata Laporta kepada Sky Sport Italia. Juventus siap bayar 90 juta pound sterling demi gaet Son. Juventus dirumorkan akan menggait pemain Korea Selatan, Son Heung-min. Kubu Bianconeri bahkan dikabarkan siap untuk menggelontarkan dana fantastis untuk dapatkan pemain Tottenham Hotspur tersebut. Dikutip Football 5 Star dari Calcio Mercato, Juventus siap untuk mengeluarkan uang sebesar 90 juta pound sterling untuk mendapatkan Son pada musim panas mendatang. Kontrak Son sendiri bersama Tottenham baru akan berakhir pada 2023. Namun sampai saat ini, pemain dengan gaji 140.000 pound sterling per pekan ini belum mau melakukan pembicaraan perpanjangan kontrak. Untuk bisa mendapatkan Son dengan nilai besar itu, Juventus bahkan dikabarkan siap untuk melepas sejumlah nama. Nama-nama seperti Aaron Ramsey, Douglas Costa, dan Federico Bernardeschi disebut-sebut akan dilego Juventus untuk mendapatkan uang demi merekrut Son. Sebelumnya, pelatih Tottenham Jose Mourinho menegaskan bahwa sosok Son sangat penting untuk klub London tersebut. Mourinho juga yakin Son akan siap untuk memperpanjang masa baktinya di Spurs.
Son Heung-min sejauh ini menjadi mesin gol untuk Spurs. Pemain 28 tahun itu sudah mencetak 13 gol dan 6 assist di Liga Inggris, serta 5 gol dari 6 pertandingan di Liga Champions 2020-2021.